Majikan, seneng lu kita back to back teman cerita dari kemarin. Kita sendiri bisa bingung ya. Mana duluan nih yang mau diupload nih, soalnya semua ceritanya sama-sama seru, absurd semua nih, kita lagi kedapetannya. Makin lama jadi takut gila kita bacain cerita-cerita email dari kalian tuh yang jujur kadang suka aneh-aneh ceritanya, makin kesini makin kesana. Untungnya semuanya cerita lu ya, bukan cerita gua. Tapi sebelumnya nih Babu mau update cerita Babu sendiri lah. Setelah kemarin kita kan sempat berjuang membahas jerawat-jerawat dan bekas-bekasnya karena ada sebuah produk skincare yang nggak cocok gitu ya. Buat para majikan yang sering nontonin pasti tahu ceritanya tuh minggu kemarin tuh. Ya udah itu jerawatan tuh, walaupun ya berangsur-angsur membaik, tapi kan namanya bekas jerawat susah hilangnya ya. Dan akhirnya gue pakai produk ini. Ini tuh Be White Spotless dari Adara. Dan sekarang alhamdulillah udah gone banget nih bekas jerawatnya. Tadi di sini gede banget hitam, di sini juga banyak kan nih, ada foto before-nya. Ini udah bener sangat memudar, udah hampir nggak begitu kelihatan kan, alhamdulillah ya. Jadi kalau yang biru ini nih, itu tuh buat bekas-bekas jerawat yang kehitaman. Nah kalau yang putih ini nih, buat bekas jerawat yang kemerahan. Nah masalahnya kalau gua sendiri nih ya, kasusnya di gua, itu kalau namanya bekas jerawat tuh suka ada dua-duanya. Makanya kata gua mah ya, kalian bisa beli yang paket bundling, jadi dapat dua nih, ada yang biru ada yang putih. Jadi biar lebih maksimal ke muka kalian. Karena kalau beli yang banding ini dapat dua nih, itu juga lagi promo kok. Dan kalian bisa pakai kode voucher juga biar dapetin diskon. Kalau nggak ada produk ini dari Adara ya bisa stres banget gue dari kemarin kali ya, bekas jerawatnya kagak hilang-hilang. Jadi buat kalian yang punya permasalahan yang sama nih, struggling gitu ya sama bekas-bekas jerawat yang bandel banget hilangnya, pakai ini, cobain gengs, beneran ngefek itu alhamdulillah banget dah. Pokoknya buat link pembeliannya bisa langsung cek di deskripsi di bawah ya. Oke majikan, cerita kali ini kita dapat kiriman dari yang namanya Arhan. Dia ini menceritakan tentang pengalamannya sewaktu mendekam di penjara. Tuh kan, ada-ada aja gitu cerita dari kalian ya, di dalam penjara diceritain kan kita takut. Waktu itu si Arhan mengaku dia dibui karena kasus penggelapan dana. Yang kalau kata Arhan mah dia dijebak sama rekan bisnisnya. Dimana saking percayanya sama rekan bisnisnya itu yang memang dia udah kenal lama, segala dokumen-dokumen yang diserahkan itu semuanya atas nama si Arhan. Jadi tanda tangannya tanda tangan Arhan. Nah begitu ada kasus yang disebabkan oleh si rekan bisnisnya ini, jadinya Arhan yang kena. Ya singkat cerita pokoknya dia dijatuhi hukuman 2 tahun gengs. Ya pokoknya adalah masa-masa dimana Arhan nih bener-bener depresi pada kala itu. Karena waktu itu Arhan ini sudah berkeluarga, dia tuh punya istri sama punya anak juga. Ya anyway, hari demi hari dia lalui itu sampai menunggu masa pembebasannya. Di penjara nih yang Arhan minta namanya penjaranya tuh disamarkan, nama daerahnya juga. Itu sebenarnya kalau mau dibilang serem ya serem, namanya penjara gimana sih? Tapi masih ada sisi terangnya dikit-dikit gitulah, kayak sipir-sipirnya ada yang baik, tapi yang galak juga ada. Di sana juga ada bimbingan keagamaan, pelatihan keterampilan, yang gitu-gitulah. Cuma sisi gelapnya ya namanya kan napi-napi itu kan gimana pun juga orang yang telah berbuat jahat ya. Jadi yang bermasalah dan suka bikin ulah gitu di sana merasa penguasa ya ada yang begitu. Atau yang kayak tadi tuh sipir-sipir yang pada galak. Yang mana di beberapa ruangan di dalam penjara itu juga hawanya katanya serem gengs. Mulai dari cerita-cerita napi yang katanya pernah bundir, atau ada hantu sosok wanita Belanda itu. Soalnya emang penjara ini penjara lama. Satu sel ini isinya juga beragam. Maksudnya ada yang ditempati 8 orang, 10 orang, bahkan 20 orang masa katanya gengs. Apa nggak umpuk-umpukan banget itu? Namun ya Arhan nggak bisa ngeluh. Dia kan bukan seseorang yang bisa mendapatkan perlakuan khusus gitu, minta ruangan VIP sendirian lah, siapa lu? Ya pokoknya tadi tuh awal-awal waktu Arhan masih dalam depresinya dan pergolakan batin gak terima kalau dirinya di penjara perkara ditipu sama koleganya ya, dia masih tidak merasakan apa-apa di dalam penjara itu. Maksudnya kalau ada sesuatu hal-hal yang janggal itu nggak digubris, karena yang mungkin pikirannya nih sibuk berkutat dengan dendam dan emosinya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu nih, kira-kira jalan 5 bulan lah setelah dia tuh mencoba untuk menerima semuanya dan pikirannya ini mulai tenang ya istilahnya ya, lah justru di situ malah dia merasakan ada hal-hal janggal yang suka terjadi tuh di dalam lapas. Macam kalau malam-malam nih, katanya sering banget terdengar ada suara orang nangis. Ya kalau ada orang baru atau napi baru yang baru masuk penjara nih, dikiranya ya itu memang napi lain lagi nangis aja gitu meratapi nasib. Tapi nanti nih sewaktu lagi kegiatan di luar nih, macam lagi kegiatan bersih-bersih piket atau olahraga, ya pokoknya waktu bebas di luar salah. Sesama napi ini kan biasanya berinteraksi ya. Pas ditanya-tanya, nggak ada yang nangis sebenarnya. Jadi suara-suara tangisan itu nggak tahu berasal dari mana. Namun kalau cerita-cerita modelan begitu mah udah kayak cerita-cerita sehari-hari lah. Situasi
Situasinya juga kan sebenarnya di lapas selalu rame. Si Arhan aja itu satu sel isinya 9 orang. Jadi dirasanya ya udahlah lagi barang-barang ini. Nah, pas jalan ke bulan kelima, ada napi baru nih yang masuk tuh dan dimasukin ke selnya Arhan. Namanya Wicak. Seumuran sama Arhan, cuma beda sekitar 1 tahun lah lebih tua nih si Wicak nih. Jatuhnya tapi tetap seumuran ya. Si Wicak ini katanya di penjara perkara gebukin orang gitu di diskotik dangdut sampai babak belur tuh orang ditonjokin masuk rumah sakit. Hampir aja tuh orang meninggal katanya. Soalnya dipukulinya sampai pakai botol minuman itu ke kepala. Jadi pengen nyanyi kita kan denger botol minuman. Gara-gara sebotol minuman aku jadi sempuyung. Udah lama kita nggak nyanyi ya. Besok-besok mau karaokean Ya tahu perbuatan yang dilakukan Wicak seperti itu, Arhan nih awalnya tentunya langsung mengira kalau ini orang kayak temperamental, dia tukang nyari ribut nih kayaknya nih. Jadi tadi kan awalnya di dalam selnya Arhan itu isinya 9 orang. Nah, ditambah Wicak nih baru masuk jadinya 10. Itu kalau tidur 5-5, gengs. Jadi kayak kaki ketemu kaki gitu, selang-seling nempet-nempetan, kebayang nggak lu? Namun ternyata nih sepertinya anggapan Arhan mengenai Wicak tadi tuh kayaknya salah dah. Soalnya dengan keadaan selnya numpluk-numpluk begitu ya, tidur aja kayak tendang-tendangan. Si Wicak-Wicak ini tuh selalu menyempatkan untuk sholat, subhanallah. Jadi sholat 5 waktunya tuh kagak putus, kalah lu pada lu. Arhan ya semenjak di penjara sebenarnya berusaha juga untuk mendekatkan diri ke Tuhan ya. Tapi dia tuh suka banget skip sholat subuh, gengs, karena ya bangunnya telat. Habis dari penjara tuh, pintu sel tuh dibuka tuh sekitar jam 7 pagi. Buat para napi-napi nih keluar gitu kan, jalan-jalan olahraga lah istilahnya pagi-pagi. Jadi si Arhan ini baru bangun ya sekitar jam segituan pas ribut-ribut orang napi tuh pada mau keluar sel, udah pintunya tuh dibuka. Lah udah telat, udah kagak bisa subuh. Tapi nih ya kalau kalian mau kita baca ini jadwal di dalam penjara selama si Arhan di sana biar kalian ada gambaran aja. Pokoknya semua kegiatan itu tuh tadi dimulai jam 7. Dimana ya pintu para tahanan, pintu sel tuh dibuka buat napi-napi pada olahraga kan, menghirup udara segar tuh di taman penjara di lapangan. Nah sebelumnya kalau misalkan ada orang yang mau subuh atau ada yang mau sholat malam gitu ya kebangun, itu semuanya dilakukan di dalam sel dan bangunnya dengan kesadaran sendiri lah tentunya ya. Nah lanjut tadi pas jam 7 udah pada dibuka, udah pada keluar gitu, terus nanti jam 8 sampai jam 9 itu pada sholat duha berjamaah gitu kan, disambung ngaji. Tapi hal tersebut ya untuk para muslim aja dan yang mau-mau aja. Yang nggak mau atau agamanya lain, aktivitas sendiri aja bebas. Jam 9 sampai jam 12 itu tuh jam-jam kalau ada orang atau keluarga yang mau datang atau jam besok berkunjung gitu cenang ngomongnya ya. Terus lanjut jam 12 sampai jam 1 sholat zuhur berjamaah lagi tuh. Nah abis jam 1-nya semua napi nih balik lagi ke dalam sel, sekalian mereka nih makan siang. Jadi makan siangnya tuh di dalam sel, gengs, dikasih gitu kan sama para penjaga, sipir-sipir tuh pada keliling satu-satu. Ya di sini tapi juga macam-macam, tapi ada yang ya kalau mau makanan dari penjara makanlah tapi seadanya. Atau mungkin tadi pas lagi dibesuk sama keluarga dikasih makanan, boleh tuh bekalnya dimakan. Ada juga tadi kan pas sebelum masuk ke dalam sel lagi di penjara itu ada kantin, gengs. Jadi rata-rata juga kalau pada punya duit ya beli makanan tuh di kantin. Nah cuma di part ini Arya juga mau cerita kalau di penjara itu ada namanya semacam penguasa atau preman penjara. Semacam napi yang paling ditakutin lah dan memang suka berulah. Biasanya tuh mereka suka minta jatah ke napi-napi lain. Apalagi ke napi-napi baru. Jadi para napi-napi yang takut tuh mereka iuran buat disetor ke sel si preman ini. Pokoknya kalau ada napi baru ya itulah jadi bulan-bulanannya. Misalkan dia dapat makanan dari besukan segala macam itu disita, dikasih ke preman. Karena kalau enggak ya bisa-bisa itu napi baru dapat masalah. Ya udah lanjut ya. Abis jam 2 tuh abis pada makan, pintu sel nanti dibuka lagi tuh. Jadi emang dari jam 1 sampai jam 2 buat makan siang aja di dalam tuh supaya mungkin nggak chaos ya. Pokoknya keluar lagi dari jam 2 sampai jam 4 lah. Dan di jam-jam tersebut kegiatannya beragam. Ada yang baca Quran atau ada yang belajar keterampilan bikin ini, bikin itu gitu kan. Ada yang duduk-duduk doang, bengang-bengong lah, suka-suka aja lah mau ikut yang mana. Setelah itu jam 4 dan seterusnya ya udah masuk lagi balik ke dalam sel sampai besok paginya. Jadi maghrib, isya, sholat malam segala macam dilakukannya ya di dalam sel, gengs. Kalau kalian nanya wudunya terus gimana? Ya rata-rata sama aja sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mau buang air kecil atau air besar, yaitu manggil sipir penjaga buat dibukain sel dan diantarin ke kamar mandi. Makanya biasanya kalau maghrib sama isya mereka suka apa sih namanya kodok gitu digabung gitu ya biar sekalian. Cuma masalahnya kalau sholat malam nih rata-rata ya pada tayamum jadinya. Karena nggak semua sipir kan mau nganterin malam-malam, ganggu tidur gitu loh. Kalau sipirnya baik sih bisa aja dibukain sel gitu kan. Tapi kalau dapatnya lagi yang jaga yang
galak gitu lah. Mereka udah ngerti lah nih siapa yang sipir baik, siapa yang sipir galak, gak bisa diajak kompromi. Kebayangkan kalian sampai sini ya. Nah makanya tadi si Arya tuh suka mendapati kalau si Wicak ini tiba-tiba suka lagi sholat malam atau subuhannya mah rajin banget selalu subuh. Ya waktu itu Arya mikirnya nih orang mau tobat kali ya, namanya juga baru masuk penjara. Namun karena jadinya suka kebangun perkara si Wicak sholat, ya udah Arya jadi ikutan sholat juga dan ujung-ujungnya mereka berjamaah. Dari situlah mereka saling mengenal. Yang ternyata Wicak ini juga sudah berkeluarga, dia udah punya istri juga, punya anak. Cantik-cantik gitu anaknya cewek. Pas diliatin fotonya, bagus ya emang ya. Kalau kata si Arya nih, Wicak itu emang kelihatan dari keluarga berada sebenarnya. Orangnya putih, rapi gitu ya, kelihatan aura-aura orang kaya gimana sih. Pas diliatin tadi tuh foto istrinya juga cantik banget, anaknya juga masih kecil umur 2 tahun juga cantik tuh, bibit-bibit unggul. Ya Wicak di situ cerita kalau dia memang mukulin orang perkara dia lagi mabuk, namanya juga lagi diskotik. Ya kayak nyanyian kita tadi. Gara-gara sebotol minuman. Mungkin ada adegan kesenggol apa bagaimana jadi ribut ya. Cuma yang Arya bingung, si Wicak ini kan kelihatannya orang kaya ya, tapi pas dikasih tahu ke diskotik mana tempat si Wicak ini berantem, kok lu ke situ gitu. Itu tuh padahal segmennya kayak buat supir-supir truk begitu loh, geng. Sang isinya juga emang banyak kupu-kupu malam. Kayak bukan kelasannya Wicak dah. Cuma ya Wicak kayak malu-malu aja gitu, dia nggak jelasin juga kenapa ke situ. Ya Arya mikirnya mungkin jajan cewek kali. Ya nggak tau lah, si Arya juga nggak nanya-nanya lebih detail kan. Pokoknya semenjak itu si Arya ini jadi suka sholat bareng tuh sama Wicak kalau subuh-subuh. Nah tapi sebelum-sebelumnya Arya ini kan suka nggak kebangun kalau subuh ya. Jadi dia sebelumnya nggak tahu keadaan waktu subuh tuh gimana. Yang ternyata suka ada penampakan, gengs. Yang namanya juga napi-napi lagi pada tidur, pada sunyi gitu ya. Jadi di lorong selnya itu kan gelap. Kalau dari jam 10 sampai sebelum sel dibuka tuh jam 7 tuh, lampu lorong dimatiin semua. Cuma ada beberapa titik yang nyala doang, itu pun jadinya remang-remang. Nah, semenjak si Arya suka bangun tuh subuh-subuh, dia suka kayak ngeliat ada yang lewat gitu loh, gengs, di depan sel. Cuma yang namanya posisinya lagi sholat kan nggak boleh nengok-nengok begitu ya. Ngerasa aja ada yang lewat gitu, sret. Masalahnya kalau itu yang lewat adalah sipir, ya harusnya kan kedengeran langkah kaki ya kayak biasa, tep jalan. Ini nggak ada suara langkah kakinya, gengs. Macam kayak orang melayang gitu, sret. Lewat aja gitu. Dan setiap kali kejadian begitu, Arya ini langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi pas dia bilang ke Wicak, si Wicak kayak, enggak, perasaan lo doang kali. Gua nggak ngeliat sesuatu atau ada hal-hal yang aneh kok. Ya cuma karena pada saat itu gimana pun juga kan Arya ini posisinya di dalam sel ada 10 orang ya termasuk dia. Dan yang melek nggak cuma Arya doang, ada Wicak nih, ada temennya. Jadi mikirnya ya udahlah aman-aman aja, nggak takut-takut banget karena bareng-bareng. Namun ternyata satu persatu nih banyak napi menceritakan hal yang sama. Jadi dari sel-sel lain tuh yang pada kebangun juga tengah malam atau mau subuhan, mereka nih merasa bahkan ada katanya sampai ngeliat kalau ternyata ada sosok wanita yang lewat di depan sel mereka. Nah sebelumnya kan udah sering tuh beredar tentang cerita-cerita hantu wanita Belanda, udah sering banget kedengeran lah itu ceritanya. Tadi orang nangis segala macam tuh katanya tuh hantu wanita Belanda. Cuma hal itu tuh kayak semacam selentingan-selentingan aja, gengs, kayak cuma terdengar suara-suaranya aja, nggak bener-bener ada yang pernah melihat penampakannya. Nah baru-baru ini tuh pada ngeliat tuh ada penampakan wanita yang suka jalan lewat lorong-lorong sel sewaktu keadaan lampunya lagi dimatiin. Kalau kata napi yang beber ngeliat, penampakan wanita itu bukanlah wanita Belanda, melainkan ya kelihatannya wanita pribumi kok, tapi jalannya melayang. Ya mau itu wanita mukanya cantik atau kagak ya, namanya hantu melayang pasti aja tetap gemeter. Cuma ya udah gitu aja desas-desus mengenai hantu yang baru nih yang tahu-tahu suka mondar-mandir tuh di lorong sel. Masalahnya selain hantu, ada yang lebih serem dari itu. Jadi kan tadi kita udah ceritain ya kalau ada sekelompok preman tuh, preman penjara yang suka buat onar. Pokoknya yang paling bermasalah tuh ada namanya Asep nih, ketuanya namanya Asep. Terus antek-anteknya nih ada yang namanya Gugun, Indra, sama Somad. Dan mereka ini memang satu sel. Rumornya katanya mereka itu udah sering keluar masuk penjara, gengs. Jadi mungkin mereka rasanya sengak kali ya, udah akrab dengan penjara itu. Jadi merasa petantang-petenteng. Ya sebenarnya tapi kalau dibilang dedengkot napi nggak juga, ada yang lebih lama lagi tuh napi-napi lama yang hukumannya tuh lama-lama. Cuma kalau yang dedengkot kayak gitu tuh malah rata-rata mah pada tobat, kagak mau nyari ribut macam gengnya si Asep. Ya pokoknya di dalam penjara kan banyak kubu-kubunya ya. Yang jelas banyak napi yang ogah lah berurusan sama si Asep dan the geng tuh, karena memang suka nyari ribut, gengs. Apalagi kalau mereka ribut mainnya keroyokan. Awal-awal tuh waktu Arya masih jadi anak baru tuh di penjara, dia kan masih memang rutin tuh dijenguk sama istrinya hampir tiap hari dibawain makanan. Ya tadi tuh jatah makanannya tuh bakal diminta sama Asep dan the geng. Karena Arya juga nggak mau nyari ribut ya, dia kagak bisa berantem orangnya. Awal-awal ya udah selalu dikasih aja. Sampai akhir ada napi-napi baru lainnya masuk penjara, jadi posisinya Asep nih digantiin sama
napi baru gitu. Nah, si Wicak-Wicak ini, walaupun dia judulnya napi baru, tapi nggak pernah dijengukin sama sekali sama keluarganya. Ya jadi, misalkan kalau lagi ada jam besok, Wicak ini nggak pernah ketemu siapa-siapa. Makanya Asep ini nggak pernah ngambilin makanannya Wicak. Ya karena Wicak kagak ada ngasih makanan. Tapi sebagai gantinya, Wicak ini disuruh mijitin Asep dan The Gang kalau lagi di luar sel. Dan hal itu ya Wicak lakuin aja. Cuma ya ada di situ nggak jelas kalau ekspresinya Wicak ya kayak nahan kesel, namanya disuruh mijitin. Pernah Wicak sampai dipukul tuh karena katanya pijitannya terlalu keras sampai membuat si Asep tuh teriak kesakitan. Ya mungkin karena kesel gembos gitu, jadi diremes aja tuh kakinya si Asep tuh. Namun di situ si Ara sempat bilang kayak, sabar ya nanti kalau ada napi baru lagi kamu keganti kok. Ya Wicak kayak iya aja udah. Tapi ternyata setelah itu si Asep sampai pincang kakinya tuh dirawat di klinik penjara karena katanya salah urat, guys. Dari situ si Wicak sempat digebukin tuh di kamar mandi sama antek-anteknya Asep tuh sampai babak belur. Perkara dibilang biang keladi, abisnya si Asep ini sampai salah urat kan habis dipijitin sama si Wicak. Ya cuma penjara biasanya tutup mata dengan hal-hal penggebukan begitu karena udah biasa di dalam penjara sana katanya. Tapi anehnya ya, gak lama dari situ Asep ini kayak demam, sakit-sakitan, gengs. Dan gak lama meninggal coba. Lah, orang-orang kan jadi heran ya, kaget ya, kok mendadak banget. Banyak yang mengira kalau Asep ini jangan-jangan memang punya penyakit yang nggak dia bilang aja, orang-orang tuh nggak tahu. Bukan meninggalnya karena pijatan Wicak ya, masa ya timbang salah pijat di kaki gitu sampai meninggal. Tapi di lain sisi ya sebenarnya juga nggak ada yang peduli sih sama Asep meninggal gitu ya, malah mungkin pada lega karena kan si Asep ini memang meresahkan di dalam penjara, dia ketua gengnya tuh. Banyak yang beranggapan mungkin memang itu hukuman dari Tuhan. Nah, semenjak Asep nggak ada, Gugun tuh bawahannya ya akhirnya naik jabatan. Dan memang terlihatnya nih antek-anteknya kayak nggak peduli tuh bosnya tiba-tiba meninggal, malah kayak seneng itu si Gugun. Makanya ada konspirasi tuh jangan-jangan antek-anteknya lah yang ngeracunin Asep atau gimana gitu, membuat seolah-olah nih si Asep meninggal dengan normal tapi dengan cara yang mendadak begitu. Jadi tahu-tahu pagi-pagi udah nggak bangun aja begitu, gengs. Macam kayak orang kena serangan jantung. Nah tapi setelah digantiin sama si Gugun, ternyata si Gugun ini tuh lebih dajal daripada si Asep. Jadi waktu itu pernah nih lagi mau makan siang tuh di dalam sel kan, dilihat nih lauknya ada nasi, telur balado sama sayur labu, udah begitu doang, pucet banget. Tapi di situ si Wicak langsung bilang ke orang-orang di dalam selnya dia tuh, kan ada 9 orang ya, sama dia jadi 10. Wicak ngomong, jangan dimakan sayur labunya ya. Aren dengar begitu dikirain kenapa? Apakah sayurnya basi atau gimana? Soalnya emang kelihatan kan pucet. Tapi kalau dilihat sekilas mah masih bagus-bagus aja, dari baunya juga masih normal. Sampai ada napi lain yang mau nyobain nih, maksudnya ya apa ya basi. Tapi si Wicak langsung bilang, jangan. Tahu nggak gengs kenapa? Geli banget kita dengernya. Jadi sebelumnya, semenjak tragedi Wicak mijitin Asep tuh berujung salah urat sampai akhirnya Asep meninggal, Wicak ini tuh jadi macam apa ya, bulan-bulanan para preman-premanan tadi tuh, gengs. Karena memang belum ada nih napi baru lagi tuh yang masuk. Jadi ya Wicak nih posisinya masih jadi jongos, perkara dia tuh yang paling baru, napi baru. Nah hari sebelum tadi tuh mereka mau makan sayur labu nih, si Wicak itu memang disuruh nyuri labu-labu yang ada di dapur yang masih pada utuh tuh di dapur penjara, disuruh masih Gugun. Ya Wicak disuruh begitu ngelakuin aja karena kan dia jongos, kalau nggak ntar digebukin. Jadilah dia berhasil ngambil satu labu yang nggak terlalu besar lah, dikasih ke Gugun sama gengnya, janjian mereka di kamar mandi. Ya dikira buat apa kali, buat dimakan, lapar. Tapi tahu nggak gengs, itu labu buat apaan? Ini kita agak perhalus, kita sensor aja ya. Intinya mah dipakai sama geng preman itu buat menyalurkan hasrat seksual mereka. Aduh nggak ngerti dah, ya ampun pakai labu. Ya karena kan di penjara nggak ada wanita ya gengs ya, batangan semua itu. Kalaupun dijenguk gitu kan sama istri, cuma bisa ngobrol-ngobrol doang di jam besuk. Di penjara itu nggak ada namanya bilik asmara untuk hubungan suami istri, nggak ada. Jadilah si Gugun ini sama yang lain make itu labu dipakai rame-rame, gengs. Jadi kayak dibolongin terus dipakai begitu, udah kagak usah kita jelasinnya. Yang jelas di situ si Wicak ngelihat karena disuruh nungguin. Ya soalnya habis sudah pada selesai tuh, si Wicak disuruh balikin labu itu ke dapur. Ya walaupun memang waktu itu di dapur labunya nggak cuma satu ya. Cuma kan Wicak nggak tahu itu labu yang udah bolong tuh udah dinodai sama Gugun sama yang lain tuh tetap jadi dipakai dimasak apa kagak. Makanya pas tahu-tahu mereka disodorin tuh makannya ada telur sama labu, ya Wicak bilang, jangan dimakan itu sayur labunya. Ya habis denger ceritanya Wicak tadi tuh, satu sel tuh yang sama dia langsung pada kayak enok gitu denger cerita tentang labu. Masalahnya itu satu piring kan udah semacam nyampur ya antara nasi sama telur sama sayur labunya udah jadi satu. Jadi akhirnya mereka bener nggak makan sama sekali makan siang hari itu. Untungnya mah di penjara sana tuh ada kantinnya tadi kan gengs ya, jadi bisa beli makanan setelahnya. Nah tapi ternyata dari 8 orang yang ada di dalam sel itu tuh salah satunya mungkin ini impostor. Maksudnya
Bu ke Gugun dan The Gang. Soalnya nggak tahu gimana ceritanya ya. Jadi kan abis pintu selnya dibuka lagi abis makan siang, Arya sama Wicak langsung mau ke kantin. Tahu-tahu si Wicak tuh dipanggil sama Gugun sama yang lain, dibawa ke kamar mandi, dipukulin, dia katanya udah nggak bocorin rahasia tentang labu. Ya cuma Arya sama Wicak juga nggak tahu siapa yang telah nyepuin. Padahal kan si Wicak tadi niatnya baik ya, maksudnya ya. Kalau dia nggak bilang labu yang tadi udah ternodai ya bakal dimakan sama yang lain tuh, udah masuk perut. Cuma nggak tahu ya kebetulan itu gimana. Setelah itu nggak lama si Gugun tahu-tahu sakit, gengs. Pada sih sakitnya kayak asap waktu itu, gejalanya tuh demam hebat sampai kayak liar, abis itu pagi-paginya udah meninggal. Orang-orang dan sipir penjara sampai beranggapan jangan-jangan Asetnya punya semacam penyakit menular. Terus virusnya tuh ada di dalam sel nularin si Gugun karena kan mereka memang satu sel ya dari awal. Ya para napi yang satu sel di sana tuh sampai pada minta dipindahkan tuh. Cuma yang nggak diturutin juga sama penjaga. Jadinya kesisa tinggal Indra sama si Somad dari geng preman itu ya. Kalau orang-orang lain yang di dalam sel itu ya napi biasa aja. Nah kalau Indra sama Somad ini tuh nggak terlalu rese gengs kayak si Asep atau si Gugun ternyata. Jadi peninggalan Asep sama si Gugun itu kayak nggak nerusin premanisme sebelumnya. Cuma ya tetap ya orang-orang masih jaga jarak sama mereka karena malas nyari ribut. Si Wicak ini juga udah nggak jadi jongos nih. Walaupun konteksnya belum ada napi baru yang masuk. Ya semuanya tadi tuh karena Indah sama Somad memang nggak gila-gila tuh kelakuannya. Untuk sementara pokoknya kondisi penjara tuh aman sampai beberapa bulan. Arya dan Wicak tuh menjalani hari-harinya tuh di dalam penjara seperti biasa. Bahkan sampai akhirnya si Wicak nih mau bebas hukuman karena memang dia di penjara hukumannya hanya 5 bulan. Ya kasusnya kan jatuhnya penganiayaan doang ya. Dan orang yang dihajarnya itu juga katanya udah sembuh, udah keluar dari rumah sakit. Tapi entah kenapa ya, menjelang kebebasannya si Wicak, dia tuh kelihatan kayak gelisah kan. Tiap kali ditanya sama si Arya, si Wicak juga nggak mau cerita panjang. Dia cuma bilang kayak khawatir akan statusnya yang udah jadi mantan napi nih, gimana pun juga kan pernah masuk penjara, malu sama orang-orang. Cuma Arya kan bilang ya kayak untuk bersyukurlah sebentar lagi kamu bisa bebas ketemu sama anak istri. Lah Arya di situ masih lama. Biasa kalau orang curhat kan suka banding-bandingin hidup ya. Namun sebenarnya dalam hati nih si Arya menduga mungkin si Wicak nih berpikir istrinya kemana ya, nggak pernah jengukin dia selama di dalam penjara. Apa jangan-jangan si istrinya mah selingkuh gitu, nyari cowok lain gitu selama si Wicak di penjara. Ya Wicak pokoknya nggak pernah cerita masalah rumah tangganya juga sih. Sampai pernah nih ya, malam-malam sekitar jam 1, nggak sengaja Arya nih kebangun. Dan di situ dia melihat si Wicak kayak lagi duduk gitu sambil merem baca doa, gengs. Ya Arya kira si Wicak ini habis sholat malam gitu ya, terus baca doa gitu kan. Tapi tahu-tahu di situ si Arya ngeliat jelas ada sosok wanita yang lewat tuh di depan selnya. Rambutnya panjang sampai pinggang, kulitnya putih, bajunya hitam, dan sempet nengok masalahnya, gengs. Jadi mukanya tuh samar-samar kelihatan. Memang bener, cewek cantik, anggun. Tapi ya melayang, karena jalannya smooth banget gitu loh. Arya kan spontan bilang, astagfirullahaladzim. Sampai Wicak yang tadinya lagi merem baca doa, malah kayak, kenapa? Arya bilang kalau barusan dia melihat tuh penampakan wanita tersebut. Bener ternyata kalau kata orang-orang itu bukan wanita Belanda. Mukanya pribumi ya, tapi cantik ya. Wicak tuh penasaran, langsung dia tuh kayak ngeliat-liat, ngintip-ngintip dari balik jeruji besi. Tapi dia bilang, mana sih nggak ada siapa-siapa kok. Namun kan tadi Arya jelas-jelas ngeliat begituan ya. Dia langsung merinding lah, ketakutan lah. Sosoknya sih nggak ada serem-seremnya sebenarnya. Bener-bener kayak cewek cantik gimana sih. Tapi jalannya melayang, jadinya tuh setan. Namanya ngeliat setan, apa nggak merinding? Sampai akhirnya ya udah tuh jam 7 selnya dibuka kan. Tahu-tahu ada kabar Indra meninggal juga. Gak ada angin, gak ada hujan loh. Persis kejadiannya kayak Asep sama Gugun sebelumnya. Makin geger lah orang. Semua napi ada di sel itu tuh sampai gak berani balik ke dalam sel, termasuk ya si Somad yang tinggal sendirian. Orang-orang pada bilang selnya itu terkutuk tuh karena berturut-turut kejadiannya nih. Walaupun jeda dari Gugun ke Indra cukup lama ya, ada 2 bulanan lah. Pokoknya malam hari dari kejadian Indra tadi, selnya si Somad nih terdengar berisik yang sekarang pada nggak berani tidur. Apa udah dimarah-marah sama si penjaga? Karena kan ribut ya, tetap aja mereka bilang tuh tolong dipindahin ke sel lain. Kira-kira kejadian begitu tuh sampai 3 hari ke depan begitu terus. Maksudnya kalau malam jadinya udah nggak hening nih, masih pada ribut gitu, nggak tidur sampai pagi, ketakutan. Apalagi pernah sampai ada yang pada teriak-teriak tuh dari arah selnya si Somad, karena katanya mereka melihat penampakan hantu wanita itu tuh lewat-lewat di depan lorong. Pokoknya Somad tuh udah kayak kelihatan orang stres, gengs, ketakutan terus karena teman-temannya kan udah pada meninggal tuh satu persatu, tinggal sisa dia. Sampai ada saat nih, biasalah Arya kan dijenguk tuh jam besok sama istrinya. Biasa kan tiap hari emang begitu, dikasih makanan bareng napi-napi lain. Sebelahnya nih kebetulan si Somad yang disamperin sama laki-laki juga gitu, sepantaran sama si Somad, tapi matanya buta sebelah dan kayak ada beberapa bekas jahitan tuh di mukanya. Ya si Arya ngeliat begitu ngiranya ya paling ini juga preman sama kayak si Somad temennya lah, serem begitu penampakannya. Tapi karena sebelah-sebelahan nih posisinya sama Somad, jadi sedikit banyak si Arya bisa mendengar percakapan mereka karena kan kedengeran. Pokoknya si tamunya si Somad nih bilang nih kalau katanya dia hampir aja dihabisin sama korban yang waktu itu rumahnya dirampok. Tapi pas ngomong kayak begitu kayaknya si orangnya ini nyadar nih kalau si Arya kayak
agak nguping gitu. Jadi si tamunya itu langsung bisik-bisik sama si Somat. Yang jelas tamunya si Somat itu tuh datang untuk nanyain kenapa si Asep, Gugun sama Indra tuh bisa meninggal dengan cara yang berturut-turut begitu, berdekatan waktunya. Apa dibunuh di dalam penjara atau gimana gitu kan? Ya Somat juga nggak tahu, dia pun lagi ketakutan karena kematiannya seperti natural tapi kan misterius. Mendengar begitu, si tamunya nih bilang kayaknya semua ini adalah perbuatan balas dendam dari seseorang karena memang terlalu aneh kejadiannya. Di situ si Somat juga sempat minta uang ke tamunya tersebut buat pindah ke sel lain. Jadi mungkin harus bayar gitu ya, kalian ngerti lah istilah gitu-gituan ya. Ya Arya kan semakin gak fokus gitu dengerin istrinya ngomong di depan, tapi sebelahnya nih kayak lebih seru gitu ceritanya. Sampai istrinya marah kayak, kamu dengerin aku gak sih dari tadi ngomong? Lagi-lagi si tamunya Somat jadi kayak nge kalau si Arya lagi nguping. Dan mereka berdua nih makin bisik-bisik sampai si Arya gak bisa denger apa-apa. Yaudah dia fokus ke istrinya lagi ngambek. Dan abis setelah jam besok itu si Arya langsung gosip tuh ke Wicak karena sepertinya kematian Asep, Gugun sama Indra ada kaitannya dengan kejahatan yang mereka lakukan sampai mereka ini bisa dipenjara. Wicak kan dengar begitu juga jadi penasaran ya. Kira-kira emang mereka dipenjara kenapa sih? Nanya-nanya tuh langsung ke napi-napi lain dan pada bilang kalau geng si Asepnya ini tuh masuk penjara sebelumnya karena udah beberapa kali orang. Tapi hukumannya nggak tahu kenapa bisa selalu ringan. Jadinya tuh mereka keluar masuk penjara terus kayak kagak ada tobat-tobatnya. Oh begitu. Pantesan nih sangat mungkin kalau ada yang dendam begitu. Sampai malamnya nih menjelang subuh. Karena sebelumnya si Arya kan memang udah sering kebangun subuh-subuh semenjak ada Wicak ya. Jadi alarm tubuhnya nih semacam otomatis kebangun aja udah. Lagi-lagi pas melek dia melihat Wicak udah bangun diem gitu kan kayak berdoa. Ya Arya juga langsung ikutan bangun dan dia mau tayamum. Pas lagi tayamum nih, tahu-tahu dia merasa kayak ada yang berdiri di depan selnya. Pas dia nengok bener aja gengs, ternyata itu adalah hantu wanita yang sering muncul tuh dari kemarin buat nakut-nakutin napi. Tapi kali itu sosok tersebut diam aja di depan sel sampai Arya gemeteran ketakutan karena di situ terlihat jelas ya muka wanita tersebut tuh pucet, diam aja nggak pergi-pergi. Arya sampai nggak bisa bersuara, dia langsung menyentuh Wicak yang sedari tadi kan berdoa gitu sambil merem gitu nggak lihat soalnya si Wicak. Pas Wicak melek, si Arya langsung nunjuk-nunjuk ke arah juriji besi tapi dia udah nggak berani ngeliat gitu kan. Wicak bingung kenapa ada itu gitu loh. Tapi ternyata sosoknya itu udah hilang. Wicak nih menenangkan Arya kayak udah nggak ada apa-apaan kok. Beberapa menit pokoknya si Arya ini sampai nggak bisa ngendalin tubuhnya geng, saya masih gemetaran hebat ya. Jadi katanya waktu ngelihat sosok tersebut tuh vibes-nya apa ya, kayak langsung kelam, langsung kayak deg-degan gitu, kayak aneh banget ketakutan si Arya. Kepalanya juga pusing, lemes, gemetaran kayak semacam kayak energinya tuh kesirep gitu ya, mungkin auranya tuh kenceng banget ya, aura jahatnya. Dan gak lama terdengar juga ada suara-suara orang teriak yang kaget sampai ada yang bilang kayak setan itu lewat lagi woi. Ya pokoknya membuat orang-orang lain tuh pada bangun tuh pagi itu. Sipir-sipir penjara juga langsung pada heboh kan nenangin para napi. Ya nggak tahu kenapa itu salah satu momen teribu tuh yang pernah Arya denger karena napi-napi pada teriak gara-gara pada ngelihat penampakan wanita tersebut. Ya udah sampai seperti biasa jam pagi nih semua napi keluar. Mereka semua langsung cerita kalau memang hampir rata-rata pada ngelihat penampakan wanita tadi tuh yang mondar-mandir di depan sel mereka. Jadi kayak makin ekstrim ini sosoknya menampakkan diri. Yang paling ketakutan tentunya Somat. Makanya memang suara-suara teriakan yang paling kencang itu terdengar dari dalam selnya si Somat. Dan lagi-lagi sewaktu jam besok nih, Arya didatengin sama istrinya. Ya hampir tiap hari pokoknya istrinya mah bawain makanan. Dan kala itu si Somat didatengin juga sama tamu yang kemarin. Di situ si Arya mendengar percakapan dari si tamunya Somat kalau katanya kemarin dia tuh udah ke Mbah Jiwo ya. Arya juga nggak tahu ya Mbah Jiwo tuh siapa. Pokoknya si tamunya Somat tuh bilang si Mbah Jiwo ini ngomong katanya memang sedang ada mau membalaskan dendam dengan menggunakan sosok Kandole namanya. Waktu dengan kata Kandole disebut-sebut sampai banyak orang itu pada nengok ke arah Somat sama tamunya. Arya sendiri pun ya kaget dan penasaran. Dia tahu nih soalnya mengenai Kandole. Tahu dia Kandole itu apaan karena memang cukup terkenal di daerahnya. Jadi kalau kata Arya, Kandole itu tuh adalah hantu wanita yang suka menjebak pria untuk dicelakai. Yang biasanya memang hantu Kandole itu adalah peliharaan dari seseorang yang digunakan untuk menuntut balas. Jadi misalkan ada orang ini memelihara Kandole, terus dia mau membalas musuhnya, ya udah dikirim deh itu Kandole untuk menggoda si musuh sampai terjebak dan dicelakai. Ya pokoknya waktu mendengar kata Kandole nih, Arya langsung mengingat hantu perempuan yang tadi dia lihat pagi-pagi. Dipikirkan langsung, oh iya masuk akal, memang itu hantunya cantik, bisa jadi itu Kandole. Namun masalahnya, konon katanya seseorang yang mau menggunakan Kandole ini untuk mencelakai musuhnya, orang tersebut tuh harus nunjukin si target atau musuhnya secara langsung siapa orang yang mau dituju. Nggak bisa kayak cuma lewat
media foto atau ngomongin namanya doang. Kayak kalian pernah denger nggak sih cerita-cerita nih kalau katanya orang melihara tuyul, misalkan mau nargetin rumah seseorang nih untuk diambil hartanya. Nah, si majikan yang punya tuyulnya itu tuh harus gendong tuyulnya sore-sore gitu jalan ke depan rumah si target buat dikasih tahu, nanti malam lo ke rumah situ ya. Kayak gitu, gengs. Nah, sama nih kayak Kandole. Si majikan yang melihara itu harus nunjukin secara langsung, kasih tunjuk targetnya siapa gitulah kira-kira. Lah pertanyaannya, siapa yang melihara Kandole di dalam penjara? Saat sesi jam besok tuh masih berlangsung nih, ada bapak-bapak baru datang. Dia bilang ke petugas katanya mau ketemu sama Pak Wicak. Dimana sih bapak-bapak itu ternyata pengacaranya mau ngurus surat-surat pembebasannya si Wicak, kan bentar lagi dia mau bebas emang. Dalam hatinya si Arya, akhirnya ada juga nih yang jenguk Wicak. Setelah sebelumnya kan Wicak gak pernah dijenguk siapa-siapa. Arya nggak kaget kalau Wicak ternyata punya pengacara. Lah kan perawakannya pakai orang kaya. Tapi di situ si tamunya Somat kayak kaget, gengs, sampai jatuh dari bangku ngeliat pengacara Wicak. Dan pengacara si Wicak juga kaget. Gak lama Wicaknya datang nih, ditemenin sipir kan habis dipanggilin. Ikutan kaget si Wicak. Lah kayak film India pada kaget-kagetan. Tadi sih ternyata ya gengs ya, tamunya Somat itu adalah orang yang dipukulin sama Wicak di diskotik dangdut tuh, sampai babak belur begitu, sampai matanya buta kena pecahan botol. Dimana si tamunya Somat ini ternyata bernama Badrun. Nah, si Badrun ini adalah komplotan orang yang merampok rumahnya Wicak dan menghabisi anak sama istrinya Wicak ketika si Wicak sedang tidak ada di rumah. Jadi ternyata istri sama anak Wicak itu udah meninggal. Makanya itulah kenapa dia nggak pernah dijenguk. Udah kagak ada. Namun dari kejadian itu, akhirnya yang ketangkap dan dinyatakan bersalah hanya 4 orang. Yaitu Asep, Gugun, Indra, dan Somat. Sementara si Badrun ini tuh bebas karena sebenarnya dia hanya informan. Tapi ya masih satu komplotan. Jadi tugasnya dia tuh yang keliling tuh ngasih tahu kalau rumah ini kosong jam berapa, penghuninya pulang jam berapa. Ya info-info begitulah. Tapi nggak ikut eksekusi. Yang kebetulan waktu itu harusnya memang di rumah tuh kosong karena Wicak sama keluarganya lagi pergi. Tapi mendadak si Wicak ini ada kerjaan. Jadi istri sama anaknya tuh pulang duluan lebih cepat ke rumah dan akhirnya memergoki para maling yang lagi gasak barang-barang. Ujung-ujungnya mereka dihabisi. Makanya Wicak yang mau membalaskan dendam itu langsung menghampiri Badrun. Sewaktu si Badrun lagi mabok-mabokan di diskotik dangdut itu. Jadi itulah kenapa alasannya Wicak bisa-bisanya datang ke diskotik begituan. Yang sebenarnya memang bukan levelannya dia. Tujuannya hanya untuk menghabisi Badrun. Tapi usahanya itu akhirnya dilerai sama banyak orang sewaktu Badrun udah sekarat kan, udah dipukul pakai botol segala macem, ya udah dilariin ke rumah sakit. Nah, kalau kalian nanya nih, kenapa lagi si Wicak terang-terangan eksekusinya di diskotik? Harusnya misalkan mungkin nunggu sepi di tempat yang sepi gitu kan, biar kalau mau balas dendam biar sampai kelar. Jawabannya memang sengaja, gengs. Biar banyak saksi nih, agar dia dipenjara supaya bisa menemui para pelaku lainnya secara langsung. Tadinya katanya si Wicak sempat mikir kalau dia mau mengeksekusi dengan tangannya secara langsung, dia pikir paling dia hanya bisa menghabisi 1 atau 2 orang aja. Karena selain 1 lawan 4 nih pastinya dia bakal kalah gitu kan. Ada sipir-sipir sama napi lain yang bisa aja melerai kayak waktu di diskotik. Makanya sebelum itu dia memang sudah menyusun rencana nih dengan membunuh tanpa tangannya sendiri, alias merinding, udah cepet-cepet aja, udah nggak enak nih. Membunuh dengan memelihara Kandole. Seperti yang tadi udah kita jelaskan, kalau membalaskan dendam dengan menggunakan sosok Kandole itu tuh kan harus ditunjukkan secara langsung targetnya siapa. Sementara 4 pelaku ini tuh udah di dalam penjara. Jadilah plannya tadi tuh si Wicak itu nekat bikin rusuh dengan menghajar si Badrun agar dia dipenjara dan bisa menunjukkan secara langsung targetnya ke Kandole. Dia. Ya semua itu akhirnya memang Wicak ceritakan kepada Arya. Karena Wicak berpesan kepada Arya untuk jangan takut kepada setan apapun. Karena setan pun bisa tunduk dan dipelihara sama manusia. Tapi takutlah kepada manusia yang berhati setan seperti Asep dan gengnya. Dan Wicak sendiri menyadari kalau dia pun sudah berubah mungkin menjadi setan juga karena dendamnya tersebut. Makanya dia selalu berdoa dan sholat untuk meminta maaf akan perbuatannya. Yang dia sendiri dia tahu dia salah. Tapi rasa amarah dan dendamnya tuh nggak bisa dia tangkal, nggak bisa dihapus. Untuk part itu urusan Tuhan ya gengs ya, apakah ibadahnya itu diterima atau enggak Allahualam. Yang jelas 1 hari sebelum Wicak dibebaskan, Somat itu ditemukan meninggal di dalam kamar mandi. Jadi pas jam 7 pagi pada keluar tuh dari sel untuk mandi dan sebagainya, sampai jam 12 mau pada masuk ke dalam sel lagi, Somat nih nggak kelihatan. Pas dicek ternyata dia masih ada tuh di dalam kamar mandi dengan kondisi yang udah tidak bernyawa, persis seperti rekan-rekan sebelumnya seperti Asep, Gugun, dan Indra. Dan Wicak bilang ke Arya kalau selanjutnya adalah Badrun yang menjadi targetnya.
So itu guys cerita dari Arya mengenai kisahnya sewaktu di dalam penjara. Untuk nasibnya Bardun sendiri Arya nggak tahu ya, karena kan waktu itu si Arya sendiri masih mendekam di penjara ya pas Wicak udah keluar. Tapi yang jelas setelah Wicak nggak ada, penampakan wanita yang dipercaya Kandole peliharanya Wicak itu tuh nggak pernah kelihatan lagi. Ya ada suara-suara tangisan kayak waktu awal-awal si Arya masuk penjara tuh muncul lagi. Yang kalau kata Napi, nah kalau suara-suara ini mah suara hantu wanita Belanda yang biasanya ya memang harusnya menghuni penjara ini. Udah lama kedengaran kemana aja lo kemarin-kemarin. Ya soalnya kalaupun ada penampakan wanita Belanda tersebut, itu tuh nggak begitu ditakutin sama para napi. Soalnya kalau penampakan wanita Belanda ini tuh nggak dibarengi dengan kasus-kasus atau ada orang-orang meninggal gitu loh. Beda sama wanita Kandole yang jadinya bikin para napi takut. Kalau jangan-jangan targetnya selanjutnya tuh mereka gitu loh, jadi pada was-was. Ya singkat cerita, akhirnya setelah 2 tahun Arya dibebaskan, walaupun agak lebih cepat sedikit karena rekan bisnisnya itu ketangkep dan si Arya ini dapat remisi. Sekarang sih udah lama nih ya, si Arya udah kembali kumpul bersama istri dan anak-anaknya. Makanya terima kasih kayak untuk Arya ceritanya ini. Dan buat teman-teman semua juga yang mau kirim-kirim cerita, boleh email di bawah ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September cerita, ini September cerita milik kita bersama.